Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan em, membuat video terkait laporan yang saya buat ya mengenai network topologi. Nah, network topologi itu bisa dilogikakan untuk menghubungkan komputer melalui jaringan dimungkinkan menggunakan topologi. Topologi ini mendefinisikan struktur jaringan dan menentukan tata letak fisik atau logis dari jaringan. Topologi fisik mendefinisikan struktur komponen sistem komputer, sedangkan topologi logis mendefinisikan metode aliran data dalam jaringan antar komputer. Jadi baik dari fisik dan logis itu adalah dua hal yang berbeda ya. Oke, kita masuk ke macam-macam topologi. Nah, di sini bisa terlihat ada topologi yang pertama, topologi star ya. Topologi star itu terlihat atas node pusat hub yang terhubung ke komputer lain dalam jaringan menggunakan kabel. Nah, di sini tuh ada beberapa keuntungan dalam menggunakan topologi star ini. Memungkinkan manajemen terpusat pada jaringan melalui node atau hub pusat, memungkinkan penambahan dan penghapusan node komputer lain dengan mudah ke jaringan bintang, dan kegagalan satu node komputer tidak berdampak pada node lain dalam jaringan. Lalu memungkinkan deteksi kegagalan kesalahan dalam jaringan dengan mudah. Namun ada tiga kekurangannya, itu setiap kegagalan pada node pusat mempengaruhi seluruh jaringan. Menggunakan router atau switch sebagai node pusat meningkatkan biaya implementasi jaringan. Lalu penambahan node baru ke jaringan tergantung pada kapasitas node pusat. Nah, ini adalah untuk topologi star ya. Kita bisa lihat di sini tuh ada gambar dari topologi star. Nah, ini adalah topologi star itu seperti ini ya. Bisa kalian lihat. Ini saya lihatkan satu contoh. Jadi satu hub ini dia jadi utama, lalu dia menghubungkan ke beberapa komputer. Namun jika ada kesalahan pada hubnya, itu adalah sebuah kekurangannya, maka akan berdampak ke semua komputer. Namun jika komputernya rusak, tidak akan berdampak ke komputer yang lain. Oke, mungkin cukup untuk topologi star. Kita lanjut ke selanjutnya, topologi bus. Di sini satu kabel menangani semua komputer dalam jaringan. Kabel tunggal membawa semua informasi yang ditunjukkan untuk semua node dalam jaringan. Nah, terus di sini itu ada keuntungannya. Keuntungannya itu mudah untuk menambah node baru ke jaringan bus. Biayanya lebih sedikit ya. Jadi untuk orang-orang yang baru memulai bisnis atau ini ke ranah jaringan atau komputer atau kantor yang baru-baru mulai, dia bisa menggunakan topologi bus karena dia lebih mudah dan lebih murah. Lalu dia bekerja lebih baik di jaringan kecil. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan kecil itu dia pakai topologi bus tuh sangat rekomendasi. Lalu mendukung lebih sedikit kabel daripada jaringan bintang. Nah, karena ini dia uh, hanya menggunakan satu kabel tunggal, jadi dia tidak perlu banyak kabel, dia cuma perlu satu kabel panjang, itu saja sudah cukup. Lalu ada kekurangannya juga. Kekurangan ini cukup banyak ya. Penambahan node komputer tergantung pada panjang kabel. Setiap masalah pada kabel utama mempengaruhi seluruh jaringan. Terminator di kedua ujung kabel adalah suatu keharusan. Biaya perawatan yang sangat tinggi, tidak cocok untuk jaringan dengan lalu lintas yang sangat tinggi. Karena semua node menerima sinyal yang dikirim dari sumber, hal itu mempengaruhi keamanan jaringan. Nah, untuk topologi bus ini ada gambarnya. Nah, kita bisa lihat topologi bus itu dia seperti ini. Dia cuma satu kabel tunggal yang lari di tengah, lalu semua PC akan terhubung. Ini lebih jelas, lebih hemat ya untuk pemasangannya. Dia cuma butuh satu kabel. Namun di sini ada beberapa kekurangan yang mungkin patut kita pertimbangkan sebelum menggunakan topologi bus ini. Oke, mungkin cukup untuk bus. Kita lanjut ke topologi ring. Topologi ring menghubungkan semua node dalam jaringan. Data beredar dalam jaringan sampai penerima yang dituju.
menerima data tersebut. Ada beberapa kekurangan pada keuntungan dulu. Kita mulai dari keuntungan untuk topologi ring ini, yaitu arus lalu lintas yang searah. Terus setiap node dapat mengirimkan data setelah menerima. Lalu tidak perlu server jaringan yang terpusat, jadi tidak seperti Star tadi dia harus ada pusatnya, yang ini tidak perlu ada pusatnya. Performa lebih baik daripada topologi bus dalam skenario di mana beban lalu lintas meningkat. Nah, untuk dibandingkan sama topologi bus, jika perusahaan itu adalah perusahaan yang memiliki lalu lintas data yang tinggi, maka tidak disarankan untuk menggunakan topologi bus dan lebih disarankan untuk topologi ring karena dia lebih ringan kalau saat lalu lintas jaringan tuh tinggi. Setiap node komputer memiliki tingkat akses yang sama dan menambahkan komponen baru ke sistem tidak mengurangi kinerja seluruh jaringan. Nah, untuk akses yang sama ini ya, jadi semua PC yang terhubung itu dapat menerima dan juga dapat mengirim. Bukan hanya dia bisa menjadi admin ya, admin bersama, tidak seperti yang lainnya yang ada usernya. Jadi si itu dia menerima dan dia tidak bisa mengirim lagi karena haknya berbeda. Kekurangannya proses lambat karena sinyal harus melewati setiap node dalam jaringan. Nah, ini adalah kekurangan yang mungkin sangat terlihat karena dia harus searah, jadi dia tidak bisa memotong jalur ya. Jadi apabila PC-nya kejauhan dari PC yang mengirim, maka pengiriman itu akan lama. Dia tidak akan dalam waktu singkat karena dia harus melewati beberapa PC dulu sebelum sampai ke PC yang dituju. Lalu setiap masalah pada satu node dapat mengaruhi seluruh jaringan. Nah, untuk masalah ini, jadi jika ada satu masalah dalam ring ini atau lingkaran topologi ring, maka itu akan mempengaruhi semuanya. Soalnya dia lalu lintasnya searah. Jadi jika ada yang rusak, maka dia tidak bisa putar balik lagi. Jadi semuanya akan tertahan di situ. Membutuhkan sejumlah besar lingkungan kabel untuk menghubungkan node jaringan yang meningkatkan biaya implementasi. Berbagi bandwidth dengan semua node. Nah, untuk kekurangan terakhir ini berbagi bandwidth karena dia hak aksesnya sama. Jadi dia harus berbagi bandwidth yang sama. Makanya dia akan kecepatan atau speed dari penggunaan internet setiap komputer itu akan sama dan tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang lebih lambat. Oke, cukup untuk topologi ring. Oh iya, saya belum menunjukkan topologi ring itu seperti apa ya. Topologi ring itu seperti ini ya. Nah, dia seperti lingkaran. Nah, jadi jika tadi ada kerusakan di satu sebelah sini, sebelah kiri ini, maka lalu lintas tidak akan bisa berjalan untuk sementara waktu. Nah, terus untuk yang lambat tadi, nah jika dia harus jauh seperti ini, jadi yang bawah ingin mengirimkan pesan ke yang atas, dia harus melewati kiri dulu atau enggak kanan dulu. Itu yang membuatnya lama, dia tidak bisa memotong jalur untuk langsung sampai ke atas. Oke, ini cukup. Kita masuk ke topologi mesh. Topologi mesh ini semua node atau komputer dalam jaringan terhubung satu sama lain. Nah, terhubung satu sama lain itu dia bisa seperti ini ya, gambarnya itu seperti ini. Nah, jadi dia adalah apa? Semua komputer tuh dia terhubung gitu. Seperti misalnya PC yang ini, PC satu ini, dia bisa terhubung ke kiri, ke kanan, dia bisa terhubung ke bawah. Itu secara langsung tanpa harus memutar-mutar. Nah, keuntungan dari mesh ini adalah mengerjakan transmisi data secara terus-menerus. Nah, jadi dia tidak perlu menunggu antrian seperti ring tadi, dia harus menunggu antrian, atau yang bus tadi dia harus menunggu antrian dulu. Nah, yang ini dia bisa langsung karena jika dari PC yang di kiri ini mengirim data ke kanan, dia tidak perlu melewati atas, sehingga atas pun tetap bisa mengirimkan data ke bawah tanpa harus menunggu. Lalu mampu menangani lalu lintas yang beban berat. Nah, ini sangat direkomendasikan untuk perusahaan atau tempat-tempat yang memiliki lalu lintas berat karena setiap PC itu terhubung satu sama lain. Jadi tidak ada
proses yang terbilang lambat karena setiap PC itu punya semua jalur lah. Jadi tidak perlu menunggu-nunggu, atau jika ada kerusakan mungkin tidak perlu menunggu dan dia tetap bisa mengirim. Kegagalan Note tidak mempengaruhi seluruh jaringan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, jika ada PC satu yang rusak, nah misalnya PC satu rusak, dia tetap mengirim. PC 2 dan PC 3 akan tetap mengirim karena dia tidak melewati PC 1. Sedangkan untuk yang lainnya juga sama, mereka tidak perlu menunggu PC ini harus diperbaiki baru bisa dikirim. Mereka bisa menggunakan jalur lainnya. Mungkin perluasan dan modifikasi jaringan tanpa mengganti jaringan. Nah, ini juga ngaruh karena semuanya terhubung, jadi jika dia ingin memperluas areanya, dia bisa memperluas saja tanpa harus memikirkan seperti ring tadi. Kalau ingin perluas dia harus melihat dulu kemana ini koneknya, kemana arah harusnya. Ataupun yang bus dia ingin perluas tapi dia harus melihat kabelnya itu kalau kurang panjang dia tidak bisa diperluas lagi. Kekurangannya tingkat redundancy yang tinggi karena adanya banyak koneksi. Nah, mungkin untuk hal ini mungkin perlu ruangan yang cukup luas ya, karena mungkin akan banyak kabel dan banyak penghubung lah, karena dia langsung terhubung. Jadi kabel tuh akan ada di mana, tidak seperti bus tadi atau ini yang notabene menggunakan sedikit kabel. Yang mesh ini menggunakan banyak sekali kabel. Mahal dibandingkan dengan jaringan lainnya. Nah, mahal ini karena dia harus membeli banyak kabel. Banyak kabel itu digunakan untuk menghubungkan tiap komputer, dan satu komputer tuh bisa memakan lebih dari satu kabel. Tidak seperti bus tadi, dia hanya menggunakan satu kabel saja sudah cukup. Yang ini dia harus memasang kabel lebih dari satu atau bahkan lebih dari dua. Membutuhkan lebih banyak waktu untuk pengaturan, membutuhkan lebih banyak perhatian administratif. Nah, untuk yang ini karena portnya banyak, kabelnya kemana-mana, jadi orang yang membuat topologi mesh dia harus teliti dan melihat agar semua komputer itu bisa terhubung tanpa terkecuali ada yang terputus. Oke, mungkin itu aja untuk topologi mesh. Kita lanjut ke bawah, topologi tree. Topologi tree ini terdiri dari kombinasi topologi bus dan topologi star. Demikian pula topologi pohon terdiri dari jalur kabel utama yang terhubung ke jaringan bintang. Nah, keuntungannya topologi tree ini menentukan penggunaannya dalam skenario di mana sulit untuk mengimplementasikan topologi star dan bus. Memungkinkan perluasan jaringan dengan mudah. Desain topologi star dan tata letak memungkinkan pengolahan node dengan mudah. Menyediakan deteksi kesalahan. Lalu setiap jaringan bintang terhubung ke kabel utama melalui kabel. Nah, ini dia gabungan ya, bus dan star. Jadi dia punya kabel utama dan dia juga bisa menggunakan star karena dia punya satu pusat ya. Kegagalan salah satu sistem jaringan bintang tidak mempengaruhi kerja jaringan lain. Nah, untuk jaringan star tadi kan kekurangannya jika port utama atau router utamanya rusak, maka semua PC akan terganggu. Nah, untuk yang tree ini dia campuran star dan bus. Jadi jika ada gangguan pada topologi starnya, di mana routernya mungkin lagi gangguan, itu tidak akan mempengaruhi kerja yang lainnya. Kekurangan, kerusakan pada kabel transmisi utama dapat merusak seluruh topologi atau jaringan. Kedua, meskipun topologi tree memungkinkan perluasan jaringan yang mudah, menjadi sulit bagi jaringan secara keseluruhan untuk mengelola seluruh node dan segmen. Kekurangan ketiga, laju ekspansi hanya bergantung pada jenis kabel utama yang digunakan. Oke, kita lihat bagaimana topologi tree itu. Nah, ini ada topologi tree, dia seperti bagan ya. Ini seperti ketua dan dia bagi-bagi tugas lalu dibagi lagi. Lalu kita bisa lihat tuh dia membagi-bagi lah. Kalau untuk yang ini dia kita bisa lihat nih, dia turun ke bawah gitu. Terakhir topologi hybrid. Topologi hybrid
menggabungkan karakteristik dari dua topologi bersama-sama. Ini terutama digunakan dalam jaringan yang memiliki area luas ya. Keuntungan dari hybrid ini menyediakan deteksi dan koreksi kesalahan tanpa mempengaruhi kerja bagian dari bagian lain dari jaringan. Memungkinkan penambahan node dengan mudah, mungkin organisasi untuk merancang jaringan sesuai dengan kebutuhan mereka. Menyediakan kombinasi fitur dari beberapa topologi. Nah, jadi semua hybrid ini adalah gabungan dari semua topologi itu ya, bus, mesh, star, terus tree, itu digabung ke ini dalam menjadi hybrid. Kekurangannya karena terdiri dari beberapa topologi, organisasi perlu merancang secara efektif dan perlu memastikan bahwa arsitektur yang dirancang dapat menyediakan output yang diperlukan. Kedua, implementasi topologi hybrid adalah urusan yang mahal karena mencakup lebih banyak kabel dan koneksi. Nah, untuk kekurangannya ini yang pertama itu karena dia gabungan dari banyak topologi. Jadi orang yang memasang topologi hybrid ini harus benar-benar teliti dan benar-benar tahu itu topologi apa yang dia gunakan di daerah tersebut. Dia gunakan topologi apa dan dia gabungkan dengan topologi yang mana, dia menggunakan fungsi dari topologi yang mana, dia harus tahu. Nah, untuk kekurangan kedua, dia lebih mahal. Lebih mahalnya itu karena dia digabungkan dengan topologi lainnya ya. Jadi yang mahal itu karena dari topologi lainnya yang digabung dalam topologi hybrid ini, makanya dia sangat mahal. Dia butuh banyak kabel karena dia gabungan, jadi dia butuh banyak sekali kabel. Oke, kita cari gambar topologi hybrid. Nah, ini adalah contoh topologi hybrid. Bisa dilihat ini adalah hub, ini adalah star ya, topologi star yang dari hubnya digabung ke topologi bus. Habis itu dari hubnya lagi digabungkan ke topologi ring. Nah, jadi dia bekerja semua ya. Kita bisa lihat ini. Oke. Mungkin cukup sekian ya penjelasan terkait laporan yang saya buat dengan judul network topologis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.